pujian kita, Bapa ku datang padamu. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya anak-anak. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Semangat ya adik-adik. Mari kita angkat pujian kita. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu.
segala setiap puji dan penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu dengan kuasa dan kepada Roh Kudus-Mu. Engkau pakai hati dan pikiran kami Tuhan dalam mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, kami serahkan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, urapi dengan kuasa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saatnya mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini? Mari kita saksikan cerita yang berikut ini. Kain dan Habel. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya. Allah juga menciptakan manusia, yaitu Adam dan istrinya, yaitu Hawa. Mereka memiliki anak-anak, yaitu Kain dan Habel. Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul adiknya, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di manakah Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat itu? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangahkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar dari apa yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku." Firman Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak. Barang siapa membunuh Kain, akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod, di sebelah timur Eden.
Nah, adik-adik, apa yang bisa kita pelajari dari cerita Kain dan Habel tadi? Yang pertama, kita harus belajar memberi yang terbaik. Habel memberikan yang terbaik kepada Tuhan, sehingga persembahannya diterima oleh Tuhan. Kita juga harus bisa memberi yang terbaik kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Yang kedua, kita belajar mendengar teguran dan nasihat. Tuhan sudah mengingatkan kepada Kain untuk tidak panas hati dan selalu berbuat baik, tapi dia tidak mau mendengarkan nasihat Tuhan, sehingga dia berbuat dosa. Yang ketiga, kita harus belajar untuk tidak menyakiti orang lain. Memukul, mencubit, menendang, itu tidak baik. Juga menyakiti orang dengan perkataan. Kita harus selalu mengasihi orang lain dan juga harus mencintai mereka. Yang keempat, jangan berbohong. Ingat, Kain berbohong kepada Tuhan. Ketika Tuhan bertanya, "Kain, di mana adikmu?" Dia menjawab, "Aku tidak tahu," dan dia sudah berbohong. Apapun alasannya, tidak boleh berbohong. Yang kelima, jangan suka iri hati. Karena iri hati, Kain berbuat jahat. Kalau adikmu dikasihi oleh mama, dipuji, diberi hadiah karena dia berbuat baik, kamu harusnya senang. Apalagi kalau misalnya ada teman di sekolah yang lebih berprestasi dan mendapat hadiah. Justru itu memberikan kamu motivasi untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi, jangan iri ya. Dalam Yakobus 3:16 tertulis, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah, jadi Yakobus 3:16 menjadi ayat hafalan kita minggu ini. Jangan lupa ya, ingat terus ayatnya, Yakobus 3 ayat 16. Demikianlah cerita firman Tuhan. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat cerita firman yang sudah kami dengarkan, dan biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman yang baik. Ajar kami untuk bisa memberi yang terbaik, belajar menjadi taat dan dengar-dengaran, belajar untuk tidak menyakiti orang lain, belajar untuk tidak berbohong, dan juga menjaga hati kami supaya tidak iri hati kepada sesama kami. Tuhan Yesus, jadikan kami anak yang baik, yang manis, menyenangkan hati Tuhan, dimanapun kami berada, di sekolah, di rumah, di masyarakat, bahkan di sekolah minggu. Tuhan, ajar kami juga menjadi kebanggaan Papa Mama, juga bangsa dan negara. Tuhan, berkatilah kami, berkati bangsa kami, berkati semua orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, bersyukur, dan berterima kasih. Haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.